Ada yang mau present nggak untuk ini ya? Saya hidupkan dulu recordnya. Kayak pecah di antara recordnya. Ada yang mau present untuk percobaannya yang sudah testing? Boleh nih untuk tambahan poin teman-teman. Silahkan yang mau menabung poin pertemuan terakhir ya. Silahkan. Halo Ibu. Boleh. Mbak Yulfariza, ada? Mau share screen? Iya, boleh. Sekalian saya mau nanya juga Ibu. Boleh. Sok, silahkan. Bentar ya, saya ini dulu. Suaranya tuh tadi udah mentok. Saya sambil testing ya. Aduh, mohon maaf ya kelasnya penuh problem. Aduh. Silahkan. Ini mengetes yang mana? Mohon maaf ya. Aduh. Ya Ibu, saya mau nanya dulu Bu, yang buat XML sama XML itu harus pakai Microsoft 365 ya Bu? Enggak, Mbak. Enggak. Itu Excel-nya kebetulan di saya aja versinya 365 gitu. Silahkan Excel-nya bebas. Apapun bisa. Soalnya Dites aja. saya nggak bisa Ibu. Nggak Masa bisa sih? Bu. Coba. Eh, Coba, Nggak coba, tahu, coba. saya udah utak-atik tadi. XML-nya coba dites dulu, diekspor dulu. Nggak apa-apa. Coba Nih, dites langsung dulu. keluarnya ini Bu. Dikeluarkan dulu. Oke, ini ya XML itu biasanya kayak gini sih. Kita pakai browser. Cuman nanti untuk ini ya, bentuk Excel XML, itu kan tadi saya tes ya. Jadi bisa dibuka juga lewat Excel gitu. Kalau ini memang bentuknya kayak gini ya. XML tuh kayak gini teman-teman bentuknya. Coba dibuka dulu. Yang ini nggak bisa kebuka Bu. Oh, Gimana hasil terakhir yang mana namanya? Bentar. ya, yang ini. Bebe. Nah, Tes itu beberapa kali itu. Oh iya, betul. Excel coba dibuka dulu. Pakai Excel biasa. Nggak nggak mau? bisa Bu. Ini kan coba pakai open with. Open with, ya open with. Terus Tes deh. nggak ke detect. Nggak ke Ini detect Excel berapa pakainya? 2000 berapa ya? 13 kalau nggak salah. 13. Oke. Coba dibuka dulu. Ada nggak? Nggak ke detect Masih Bu, ada. soalnya Cari aja ininya. Ada nggak? Cari aja. Other apps yang Office-nya. Mas Andra mau melengkapi? Boleh. Seperti biasa. Iya. Ada saran dari Mas Ini Andra? dulu. Coba ini deh. Di kalian jadi Buka suaranya Excel dulu. kecil. Ini saya karena kebiasaan pakai Baik. headset sih kalau ini ya langsung. apa Ndra? Buka Excel dulu. Buka Excelnya dulu. Terus lu open file gitu. Oh iya, tadi filenya aja. Kalau gue Coba gitu bisa. dites dulu. Ya Browse browse. aja. Nah tuh, Coba tadi deh. naruhnya di download kayaknya. Download BBB apa ya? Nah tuh. Nah B Oh apa? iya. Coba. Gitu Open aja. bisa baru. Tadi saya juga gitu soalnya. Coba. Nah kayak ini ya. Oh oke. Mhm. Nanti kalau pas ini cari aja tadi kalau misalkan di ini biasanya DC instalannya. Kalau enggak kalau teman-teman ada yang di desktop itu bisa. Tapi kayak gini juga bisa. Nanti dijadiin aja waktu buka XML-nya bisa juga untuk XML dibuka dengan Excel gitu. Nanti tinggal nyari aja instalasinya sebenarnya tadi. Tapi kayak gini juga lebih simpel nih malahan. Pakai buka Excel-nya aja dulu. Kayak gini, Mbak. Oke, sip. Ini udah nyobain nih. Mbak Fariza ya. Oke, terima kasih. Silakan ya mencatatkan nama dan NIM-nya. Mas Andra, gimana? Mau coba yang lain? Yang sudah mengetes? Silakan bisa share screen yang mau coba untuk tambahan poin ya. Jangan lupa ya mencatatkan nama sama NIM-nya. Nanti mohon maaf ya kalau ada 2 recording ya teman-teman ya tadi. Dan maaf ya tadi teman-teman mungkin yang kelempar ke close tadi jadi masuk lagi. Mungkin saya coba HTML. Ini saya bikin ini dulu nggak Bu? Kayak
Boleh? Mau yang mana? Bebas ya, tadi saya kenalin dua kan ya. Softwarenya bebas ya teman-teman ya. Silakan. Ini apa? JSON. Oke. HTML. Oke. Tabel atau query? Iya. Iya, Tabel ya. Oke, seperti ini ya, query. teman-teman. Iya, tabel. Nah, HTML. nanti kalau query nulis aja ya, query-nya di atasnya. Gitu. Kalau query itu ini aja, query teman-teman aja ditaruh di atas. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini untuk HTML. Kalau tadi kan kita buka yang Excel XML dah. Jadi ini kita dapat HTML, tadi Excel XML. Oke, terima kasih Mas Andra. Silakan ya, nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Ada lagi tidak yang mau testing? Untuk share screen. Ada lagi kah yang mau coba? Saya masih beri kesempatan. Oke. Kalau belum ada, mungkin saya sambil ini ya, bahas beberapa hal. Nanti kalau misalkan ada, langsung aja nggak apa ya. Nanti saya di-interrupt aja, nggak apa-apa, santai aja. Itu ya, sebentar. Ini ya teman-teman ya, mungkin sembari sekalian ya, mengenalkan sebenarnya teman-teman ya. Kebetulan, karena di kita kan memang nggak dikenalkan ya untuk MySQL Workbench ya teman-teman ya. MySQL Workbench ini sebenarnya ini teman-teman, saya nggak tahu, kalau dulu, waktu TA ya teman-teman ya, tugas akhir itu saya lebih suka pakai ini, waktu bikin IR-nya, diagram skemanya teman-teman. Di sini nanti ada kayaknya, nanti di apa cek aja ya menunya ya. Nanti kita bisa bikin ininya. Kemarin saya sempat, tapi karena memang bukan jadi materi di sini aja, cuma tambahan aja selingan teman-teman. Nanti teman-teman bisa bikin skemanya yang bentuknya kayak gini sih. Bentar, skemanya tuh, bentar, skema, bentar ya. View, ini table, ini skema ini kayaknya. Coba ya teman-teman ya, new skema ini. Karena kemarin tuh saya cuma ngotak-atik aja. Lama udah nggak pakai teman-teman yang ini tuh. Ini gambarnya coba bisa nggak ya? Skema ini. Kemudian ini ya, skema apply. Ini ada kemarin tuh saya nyoba teman-teman ya. Jadi itu tinggal kayak drag and drop gitu sih skemanya. Cuma di sini coba saya belum ngecek lagi ya untuk urutannya. Harusnya tadi tinggal drag and drop gitu. Cuma saya agak lupa ini tadi ditaruh di mana. Jadi kayak di awalnya gitu, mungkin teman-teman nanti bisa sembari coba ya. Jadi di sini apa ya, kalau nggak salah tuh bisa bikin skema juga. Saya nggak lupa tadi ngotak lagi di mana gitu. Nanti tinggal ngegambar gitu teman-teman. Ini apa ya? Root apa? Bentar, saya nggak lupa teman-teman. Ini bisa ngebantu kita waktu ngegambar sih. Ini ya new skema itu. Misalkan di sini table apa ya? Ini nambah skema baru lagi. Ini ngehapus. Nah, saya lupa ya, maksudnya sama struktur ininya teman-teman. Struktur bentuknya ya. Nah kayak gini teman-teman maksud saya skema. Skema ini teman-teman bisa pakai kalau misalkan TA tuh kan bikin tuh kayak yang kemarin yang saya sampaikan yang ini mungkin. Kemarin itu apa sih saya bikin yang dari NTU itu ya, gambar ininya, model ini apa namanya, saya agak lupa nama ini, bentar saya lupa, yang ada saya kasih ininya sih waktu itu ya, sampel apa ya, database tuh saya lupa nama ininya. Nah ini yang kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman bikin desain yang ini ketemu aja. Nah kayak gini nih. Nah ini teman-teman, bikin desain kayak gini tuh pakai MySQL Workbench. Kalau teman-teman suka, kalau kebetulan saya biasanya lebih suka gambar skema pakai kayak gini daripada pakai yang bawaan localhost PHP MyAdmin nih teman-teman. Kan nggak begitu menarik sih. Maaf ya. Ini ya, kalau teman-teman saya pernah sampaikan ya kayak gini, misalkan ya di sini kan nanti bisa pakai desain tuh teman-teman. Nah ini opsi yang menarik. Kalau Ibu mohon maaf. Ya, saya udah share screen. Oh iya, share masih screen-nya. di Workbench. Nah, di sini ya, saya share all. Nah, kalau di localhost kan bentuknya kayak gini, di mana kadang-kadang agak sedikit nggak enak ya untuk ininya. Nah, bentuknya saya lebih suka kayak gini, teman-teman. Kan nanti bentuknya bisa kayak gini. Nah, ini bisa di Workbench-nya. Ini tinggal dibuka aja sih tabelnya nanti. MyDB ini buka aja skemanya. Di kita ada nggak ya? Kemarin tuh saya agak lupa. Jadi nanti tinggal buka aja tabelnya ya.
Saya agak lupa kemarin tuh. Jadi tinggal di drag aja teman-teman nanti untuk tabelnya. Ini bisa add tabel nggak ya? Saya agak lupa kemarin tuh ininya gimana gitu. Jadi nanti cuma tinggal ngegeser aja tabelnya. Sebentar, ada harusnya skemanya. Jadi kayak kita create skema ya, saya agak ini, karena lama udah nggak pakai ini teman-teman. Di sini ya. Nanti ada beberapa menunya, di mana nanti tabel itu tinggal ngedrag aja. Ini kayaknya saya karena belum bikin ininya ya. Ini untuk IIR-nya bisa ngebantu teman-teman kalau bikin IIR nih. Nah, saya nggak lupa kemarin tuh ngetesnya gimana ya, saya nambah ininya, edit skema kayaknya. Database-nya nanti coba aja ya teman-teman ya. Jadi nanti dari sini misalkan udah ada tabelnya, itu tinggal ngebuka. Nanti di saya ada nggak di sini, tapi nggak ada ininya ya, gambar ininya. Coba saya bikin new skema, tapi di sini nggak ada ininya, nggak ada gambar ininya ya tadi, gambar ngeditnya, IR diagramnya gitu. Nah ini nanti teman-teman coba aja. Di sini ini enggak, nanti sebenarnya tinggal ngedrag aja di sini, tapi saya belum ketemu nih nanti karena emang saya nggak ngebahas ini ya tadi, jadi saya belum ngecek urutan-urutan di sininya. Nanti teman-teman bisa coba nih di sini. Nah ini connect ke database, nanti tinggal di drag aja, nanti tinggal digambar aja di sini. Mungkin banyak yang nanti tutorial untuk, nah ini termasuk ngebantu teman-teman untuk ngegambar skema. Kemarin tuh saya malah ngetesting bisa langsung teman-teman. Kemarin di sini malah ini nggak keluar ya. Mau nambah DB-nya tapi DB-nya nggak keluar. Ntar ya, kayaknya di sini new skema kayaknya add tabelnya dulu deh. Atau di sini buka dulu database-nya, IR diagram, bisa nambah tabel. Saya agak lupa, karena menu yang dulu saya pakai beda sih. Ini ya, jadi kita kayak buka dulu tabelnya. Nah ini ya saya agak lupa teman-teman ya, nanti dikonekin dulu. Ini ada connect database, tapi ini connect database yang tadi, settingan yang tadi. Nah nanti dicoba aja dulu. Mungkin bisa nanti kalau misalkan teman-teman mau coba nanti, atau mungkin sambil nanti pas kita ada pembahasan tentang bikin ini kita bisa bahas ya. Saya tadi belum cek lebih lanjut, tapi kemarin tuh sempet ya ngecek cuman ngedrag doang teman-teman, ini langsung udah dilepas. Cuma saya lupa ini filenya dari open apa ya. Coba ya, di saya ada sampel database misalkan di sini tapi nggak kebaca karena dia modelnya semua. Coba saya tes dulu deh. Nah dia nggak kebaca karena bukan tipe ini ya. Dia nggak ngebaca juga sih ini. Nggak ngebaca teman-teman. Saya nggak lupa kemarin nunjukin di sini. Jadi di sini tuh bisa keluar skemanya teman-teman. Nanti skemanya itu tinggal di drag aja. Nah ini tapi saya nggak ngelihat cara nambah tabelnya, edit tabel ini coba. Tabelnya tuh nggak bisa nambah ya insertnya. Ini harusnya bisa diambilkan dulu filenya ya. Insert new row ini belum ada nih. Agak lupa kemarin ini, tapi karena memang nggak spesialis bahas yang ini ya tadi, saya jadi nggak prepare yang ininya teman-teman. Nah ini bisa nih untuk nambah gambar skema, jadi bisa kayak gini nanti teman-teman gambarnya. Nah nanti tinggal di drag aja. Kemudian silakan ada yang mau present nggak hasilnya? Kalau ada yang mau present saya beri kesempatan dulu. Kalau enggak mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tambahkan juga nanti terkait teknis ya, kelengkapan kemarin ada beberapa yang belum. Ada yang mau ini present lagi nggak untuk hasilnya? Saya beri kesempatan dulu deh. Silakan. Ada yang mau present nggak testing tadi? Kalau nggak ada, mungkin saya sembari singgung ini ya teman-teman ya. Yang kemarin ya, ada beberapa missing mungkin dari saya kemarin ya. Yang pertama ini teman-teman, yang saya kayaknya masih berasa utang tuh ini. Kemarin yang teknik pemrogram, ada yang mau ini menjelaskan? Mau present? Boleh? Nggak apa-apa? Interrupt aja teman-teman, nanti tambahannya agak ke belakang nggak apa-apa. Silakan, ada nggak? Kalau ada saya masih beri kesempatan, karena baru 2 nih, kalau ada yang mau coba nggak apa-apa. Jadi kemarin itu teman-teman ya, yang soal teknis ini ya, teknis apa namanya, kita kan ada tuh, saya izin share screen dulu tadi ya, yang materi teknik pemrograman ya, kalau nggak salah. Nah di sini yang teknik pemrograman dari teori ya, ini teorinya kalau nggak salah. Nah ini kelas teori nanti ini ya teman-teman ya, untuk kelas teori kan gini. Kemarin kan kita utang ya karena ada ibadi itu ya. Jadi kan geser ya. Ini materinya malah NoSQL kan. Padahal materi NoSQL belum sempat ini ya. Di sini kan jadi kegeser kan.
Nah, ini materi Big Data Storage saya letakkan di sini ya teman-teman ya, di project ya. Di mana nanti untuk penjelasannya, nanti menyusul ya teman-teman ya, saya sebelum sempat record nih untuk Big Data Storage materinya ya. Maksudnya ada penjelasannya gitu. Nah, di sini baru materinya saya sertakan. Kemudian gini ya, mungkin karena kita terbatas waktu ya, jadi mohon maaf ya. Sebenarnya kan memang ini harusnya kan ada materi, tapi di kelas teman-teman jadinya presentasi. Padahal ini ya bagian dari kelas pada saat itu gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kemarin hasil diskusi ya dari tim dosen teman-teman, tambahan kami adalah untuk ini ya Big Data Storage. Nanti untuk penjelasannya mungkin saya susulkan aja ya sebagai pengganti pertemuan teman-teman yang kosong kemarin ya, yang hari Rabu ya teman-teman ya. Nanti insya Allah berarti saya isi dengan ini ya materinya ya. Kalau nggak salah teman-teman kan requestnya video pembelajaran kan ya, bukan untuk pertemuan. Tapi kalau misalkan ada pertemuan ya udah nggak apa-apa, nanti diinformasikan saja. Tapi insya Allah nanti saya buat ya untuk penjelasannya. Kemudian di sini ya yang untuk presentasi kemarin saya didiskusikan sama tim dosen teman-teman, karena memang ini sebenarnya harusnya disampaikan di kelas di mana pertemuan itu berlangsung teman-teman. Jadi ada temporal spasial multimedia ini harusnya kemarin kelas besar harusnya ngebahas ini gitu, tapi jatahnya ditarik sama presentasi kan. Ya sudah, berarti nanti ini ya kemarin itu waktunya teman-teman ya. Mohon maaf ya, saya yang nggak sempat ya untuk mau menambahkan ya teman-teman ya, karena terbatas materi, karena memang udah dibagi-bagi dan waktunya ternyata terbatas ya. Jadi kalau yang di sini memang ada pengenalan gitu teman-teman, data-data misalkan untuk multimedia, untuk GIS gitu sih materinya. Kemudian kalau untuk security ini sebenarnya terkait dengan kemarin teman-teman pernah belajar soal ini grant and revoke. Grant and revoke itu adalah bagian dari database security juga. Selain di mana nanti teman-teman kenal ada hashing untuk password ya. Nah di sana ada nanti teman-teman. Karena kemarin teman-teman sudah pernah belajar gitu ya. Jadi karena dan ini sebenarnya utangnya jadi harusnya bagian dari kelas di mana kelas itu berlangsung pertemuan 13-14. Jadi harusnya kelas besar bahasnya ini teman-teman. Karena memang sudah definisikan kebijakannya pembagian materi berdasarkan di awal ya teman-teman ya dengan tim dosen itu dibaginya seperti ini gitu. Tapi akhirnya kalau misalkan di kelas teman-teman akhirnya ditarik presentasi, ya sudah, berarti sebenarnya utang dari kelas pertemuan ini gitu teman-teman. Jadi kami tim dosen ya mungkin dari tim dosen kelas kecil dari kami tinggal ini ya big data storage teman-teman. Ini sebenarnya saya mau nambahin tapi terbatas waktu teman-teman. Gimana nanti teman-teman juga ini ya waktunya kan kami juga sayanya juga nyusun materinya ternyata ini ya waktunya teman-teman ke batas waktu. Jadi mungkin someday nanti misalkan kita ketemu lagi, kita sempat bahas, kita bahas lebih detail lagi teman-teman. Tapi untuk database security, teman-teman pernah belajar untuk grant and revoke-nya. Nah, untuk multimedia ini sebenarnya untuk ragamnya aja sih, teman-teman. Nanti beberapa ragam jenisnya aja. Dimana nanti ada hubungannya sama ini ya, saya sedikit singgung ini. Yang saya agak merasa bersalah ke teman-teman yang ini, Introduction SQL Programming Technique. Nah, kebetulan setelah saya ngajar web programming, teman-teman, saya mikir, nah inilah implementasinya teman-teman, di mana mungkin teman-teman belum dapat kan. Nah, seperti ini teman-teman, saya tunjukkan ya implementasinya ya. Gimana caranya kode sintaks ini diimplementasikan ya. Nanti ada di salah satu materi ketika nanti teman-teman dapat web programming. Sebentar ya, saya buka dulu filenya. Sebentar. Jadi contohnya kayak gini teman-teman, bagaimana mengimplementasikan sintaks SQL di dalam kode PHP misalkan gitu. Nah, tapi nanti itu aja nanti ini untuk intermezzo aja. Jadi gambaran realnya. Kalau di sini kan kelihatan abstrak. Nah, di sini saya yang benar-benar saya sampaikan di kelas, kita coba di kelas beneran gitu loh. Jadi teman-teman ada gambaran teknik programming itu maksudnya gimana gitu. Sebentar ya, saya perlihatkan materinya aja. Biar teman-teman ada gambaran. Nah, seperti ini materinya di kelas saya. Kebetulan saya juga yang bikin materi, jadi kayaknya ini ya teman-teman ya. Seperti ini materi yang saya jelaskan di kelas web ya. Jadi nanti teman-teman belajar lagi, pakai lagi teori SQL yang teman-teman pelajari itu nanti aja. Ini nanti ketika teman-teman sudah waktunya gitu ya. Jadi nanti sintaks ini kita akan gunakan lagi teman-teman, tapi sudah kita embed di dalam struktur ini ya PHP. Nah, nanti PHP-nya masuknya nanti tergantung ini ya teman-teman ya. Sebenarnya gini, mungkin kalau yang pengalaman nanti sebenarnya tergantung dosen pengampu kadang-kadang.
ada kemarin untuk kelas lain itu masih merefresh lagi ya, jadi dibahas lagi untuk materi terkait dengan sintaks SQL DCL, pertama DDL, DML, DCL-nya. Kalau di saya udah langsung teman-teman, biasanya saya kenalin udah langsung masuk. Jadi nanti strukturnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ketika nanti teman-teman akan menghubungkan ya ke dalam database seperti ini, kita hubungkan dulu kan nanti ke dalam database-nya. Kemudian di sini teman-teman, untuk query-nya kita langsung pasang nih di dalam struktur PHP-nya. Nanti tinggal masukin aja teman-teman query-nya. Misalkan ini buat tabel ya, create table gitu. Create database-nya juga ada di awalnya. Nah, ini teman-teman, untuk membuat database kan kita pakai sintaks SQL juga, create database demo. Nah, inilah implementasi nyata ya dari teknik pemrograman menggunakan SQL ya, dikombinasikan dengan PHP kalau di sini kasusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh realnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa nih modifying, insert gitu ya. Ini beneran real teman-teman. Nanti bisa masuk. Tapi nanti pas web programming nanti dikenalin. Jadi tenang aja. Memang belum waktunya gitu loh. Makanya saya juga nggak enak ke teman-teman ngejelasin sesuatu yang belum gitu. Nah, tapi ini contohnya real teman-teman, dibandingkan kalau yang materi itu kan abstrak ya. Sayanya sendiri aja nggak paham. Nah, di sini ini ya teman-teman ya, lebih paham seperti ini. Nanti kita embed ya sintaksnya itu di dalam kode PHP-nya. Jadi nggak lagi teman-teman saya kenalin untuk CRUD-nya, bukan CRUD, DML, DCS-nya, gitu-gitu enggak. Tapi mereka harus sudah di-embed ya di dalam sintaks PHP-nya gitu. Nah, ini adalah contoh realnya, teman-teman. Dimana nanti kalau misalkan ya, katakanlah kita sudah menggunakan framework. Nah, framework itu nanti ngikut juga bahasa di dalam framework, bagaimana mendefinisikan select itu kayak gimana gitu. Nah, itu bisa tergantung framework-nya. Itu ya, teman-teman. Nah, itu gambaran real. Sebentar, dari ini ya, implementasi ini ya, Introduction to SQL Programming. Nanti berarti tambahan dari kami tim dosen adalah ini ya. Aduh, maaf ya, ini kayaknya koneksi saya deh. Jadi cuma separuh. Aduh, widescreen-nya. Aduh. Maaf ya, di saya tuh kadang ini juga runningnya tinggi sebentar ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, nanti dari kami menambahkan ini ya teman-teman ya, dari saya penjelasannya dari materi ini. Nanti untuk videonya nanti menyusul ya teman-teman, belum sempat ya, mohon maaf. Nah, nanti yang ini jadi ini ya, karena sebenarnya kemarin saya diskusikan ke kelas gitu, ke tim dosen gitu ya teman-teman. Ini menjadi sebenarnya harusnya tanggung jawab dari kelas besar teman-teman untuk menjelaskan materi ini gitu. Tapi kalau terlewat ya memang kami keterbatasan waktu teman-teman ya, jadi nggak sempat untuk mau menyampaikan penambahan ini gitu. Gitu ya teman-teman ya untuk kaitannya. Jadi utang saya nanti tinggal ke sini ya untuk teorinya ya dengan materi ini ya, Big Data Storage. Kemudian tadi untuk praktikumnya. Nah, untuk praktikum tadi ya strukturnya nanti untuk kelengkapan di 14 ini sebagai penjelasan untuk persiapan kemarin. Utang saya ke teman-teman juga untuk informasi terkait bagaimana teknis ya, UAS dan juga teori dan praktikum ya kemarin teman-teman. Nah, ini gimana? Ada yang mau present lagi nggak? Kalau mau present lagi nggak apa-apa. Saya stop share dulu, saya beri kesempatan bagi teman-teman yang ingin menambah ya poin keaktifannya dulu. Baru nanti saya geser ke tadi ya penjelasannya. Untuk yang teori gimana teman-teman tadi? Kayak gitu, gimana? Jadi mohon maaf ya, nanti karena memang keterbatasan waktu ya, itu mau nambah waktunya gimana tadi bikin tutorial, demo ini sama ini belum nyampe ternyata malahan. Jadi insya Allah nanti saya tambahkan ya penjelasan dari materi yang ke-15 itu sebagai pengganti kemarin kita hari Rabu kosong gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ingin present? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti saya lanjut dulu ya untuk penjelasan terkait dengan teknis UAS dan juga praktikum ya. UAS, praktikum, dan teori teman-teman. Jadi kebijakannya adalah kita sebenarnya, tapi gini teman-teman, ini masih dari masing-masing ya teman-teman ya, katakanlah dari Bu Helena gitu ya, beri masukan ke saya beri masukan ke Bu Helena gitu ya, jadi masih per tim, nanti istilahnya dari masukan-masukan ini nanti kita execute hasil akhir gitu ya. Jadi mohon maaf ya, mungkin belum well organized, tapi calonnya rencana kita gitu ya teman-teman ya, untuk sedikit informasi ya terkait dengan teknisnya saya berikan gambarannya nih teman-teman ya.
seperti ini. Mungkin yang dari saya dulu aja. Nanti mungkin yang dari Bu Helena nanti saya diskusikan lagi ya, teman-teman ya. Sama kok teman-teman ya. Dari jenis yang kemarin yang UTS. Bentar, saya share screen. Saya mau share screen dulu, tapi ini sebenarnya hampir mirip dengan kemarin, teman-teman. Saya perlihatkan dulu. Ini yang saya buat, tapi nggak tahu beliau nanti. Karena itu yang saya ajukan ya, saya ajukan ke beliau, tapi kurang tahu juga nanti seperti apa. Saya kasih gambarannya aja dulu. Sebentar. Ini ya, hampir mirip sih antara UAS sama praktikumnya. Bentar ya teman-teman ya. Oh, Mas ini, Mas siapa nih? Mas Muhammad Adi, kepotong di saya namanya. Mau present? Mas Muhammad Rahman? Kalau mau present dulu nggak apa-apa. Halo, gimana? Oh, nggak apa-apa. Kalau mau present nggak apa-apa loh. Teman-teman untuk tambahan skor, sebentar ya, saya cari dulu ininya. File tadi itu. Jadi saya mengajukan ini sih teman-teman, teknis yang mirip dengan kemarin, hanya saja filenya yang berbeda. Dan ada beberapa teknis yang kemarin tuh sebenarnya saya sama Bu Helena udah diskusi teman-teman untuk teknisnya. Cuman belum kita tuangkan dalam struktur tertulis. Tapi masing-masing, jadi Bu Helena bikin struktur tertulis sendiri, saya juga gitu, dimana keduanya belum dikombin. Jadi baru tadi pagi teman-teman sebelum kelas teman-teman ya. Jadi tadi saya ada kelas bab dulu, jadi belum sempat lanjut diskusi lagi. Sebentar ya. Tapi ada gambaran sih buat teman-teman calonnya nanti seperti apa gitu. Tinggal nanti kita fixkan ya antara yang dari saya sama Bu Helena. Sebentar ya. Nah ini ya. Ini gambaran yang dari saya dulu teman-teman. Maaf ya, tadi agak sedikit itu. Saya share all aja kali ya, biar nanti saya pindah, takutnya teman-teman ketinggalan di sini memindahin. Nah ini sebenarnya dari soal yang kemarin teman-teman ya, untuk teori, nah nanti sebenarnya seperti ini, poin utama saya sebenarnya mirip kan soalnya dengan yang kemarin. Dimana nanti mungkin kita lihat ya nanti tambahannya dari Bu Helena, dimana kalau di saya teman-teman kemarin itu sempat diskusi dari Bu Helena juga. Jadi nanti teman-teman karena kita mengingat waktu ya, teman-teman nanti dibuatkan bentuk video presentasi ya. Jadi nanti kita ada laporan, kemudian ada presentasi demonya. Di mana nanti untuk ini ya teman-teman ya, kita bicara yang kelas teori dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya satu project, hanya saja nanti ada pemisahan gitu beliau kemarin memintanya request-nya. Jadi untuk kelas teori nanti lebih kepada video dan juga demonya ya. Jadi nanti ada laporan gitu teman-teman. Hasil dari perancangan teman-teman ya. Jadi kayak kemarin kita bikin pendahuluan dulu, kemudian nanti teorinya seperti apa, kemudian hasil ya pembahasannya, kemudian nanti untuk pembahasan jangan lupa ya, karena kita ada request nih teman-teman setelah UTS ya. Kalau saya di sini penambahannya. Jadi nanti teman-teman memanfaatkan ya beberapa materi yang telah kita pelajari. Ada store prosedur, store function, kursor, backup and restore, dan juga laporan yang hari ini gitu. Nah, nanti silahkan di-embed di dalam project-nya gitu ya, implementasinya gitu. Di mana nanti untuk teori berfokus pada ini ya teman-teman ya, video, demo, dan juga laporan. Nah, untuk bagian praktikum, itu sama dengan project serupa, hanya saja nanti teman-teman diminta dalam format SQL-nya. Karena kita lebih ke implementnya ya. Jadi nanti teman-teman setoran SQL-nya. Nanti kan dipasangkan sama videonya. Jadi teman-teman juga memperlihatkan ya nanti bagaimana penjelasannya gitu. Gitu ya. Nah, kemarin itu mau diskusi kalau misalkan interaktif, waktunya nggak cukup teman-teman. Jadi alhasil di cover di dalam satu video gitu ya. Nanti kalau untuk sementara untuk praktikum berarti sama dengan yang kelas teori, hanya saja nanti teman-teman setorannya berarti format SQL-nya gitu. Hasil beberapa materinya tadi. Nah, untuk sementara sih hasilnya seperti ini teman-teman ya untuk gambarannya ya. Tadi kalau Bu Helena lebih ke struktur ya dari laporannya tadi beliau menginfo ke saya ya. Dari yang pertama tuh ada pendahuluan, kemudian landasan teori, kemudian ada pembahasan nanti dipecah ya. Ada beberapa kayaknya dari beliau gitu. Saya tadi cuma nambahin kaitannya dengan menggunakan materi-materi yang sudah kita pelajari gitu. Tapi saya juga share ke beliau tadi ini. Ini untuk gambaran aja teman-teman ya. Itu ada yang ingin ditanyakan tidak? Ibu mau bertanya, Bu. Boleh, silakan.
untuk tadi kita Bisa agak kerasan nggak Mas? Agak deketan. Di sayanya nggak Ya. itu deh. Kecil soalnya, Ya, maaf ya. benar. Bentar. Di saya kecil, coba ya. Saya tes lagi yang pakai ini. Aduh. Sudah terdengar belum, Bu? Lebih mending. Oke. Lebih mending. Itu kan untuk tadi teknis tugas UASnya kita bikin laporan berarti agak mirip sama UTS kemarin ya, Bu. Berarti itu nanti kita boleh melanjutkan yang UTS atau bagaimana, Bu? Boleh sekali. Kemarin untuk, sudah diskusi, boleh. Oh, Jadi untuk ini teman-teman. Jadi ini ya, kalau justru malah gini teman-teman, dari Bu Helena itu kemarin malah minta ada trigger juga, karena itu kelanjutan dari kemarin gitu ya. Kalau saran saya mungkin ini aja sih, kayak yang kemarin saya pernah sampaikan ke Mas Andra ya, di WhatsApp mungkin ya informasinya, saya nggak tahu di-share atau nggak ke yang lain. Jadi saya sampaikan gini, teman-teman modelnya gini aja, kan timnya udah ya, daripada repot-repot bikin bolak-balik gonta-ganti gitu ya. Nah itu silahkan di-expand aja. Katakanlah kan kemarin ini alasan yang mendasari kenapa saya mengizinkan expand, itu kan teman-teman kemarin udah praktikan ya, dengan materi yang berbeda kemarin. Nah, sekarang kan materinya baru tuh yang setelah UTS kan. Nah, di mana nanti teman-teman juga harus menerapkan beberapa materi baru ini kan di dalam kasus teman-teman. Maka teman-teman kalau saya pribadi ya kemarin juga sudah berdiskusi ya sama Bu Helena, diizinkan teman-teman di-expand saja kasusnya gitu ya. Tapi teman-teman menekankan pada implementasi yang saat ini ya tadi ya, ada pemanfaatan store prosedur, kemudian function, kursor, kemudian apa nih, backup restore, kemudian laporan gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Jadi ada penambahannya saja. Jadi di-expand saja gitu. Jadi biar teman-teman juga nggak kesulitan mengenali kasusnya ya, harus nyari kasus baru gitu, nggak usah. Jadi pakai saja yang lama, silakan nanti disesuaikan dengan requirement yang sekarang gitu ya. Gitu, Mas Hendra? Menjawab tidak? Oh, iya, berusaha menjawab, Bu. Jadi nggak apa kan ya, kita pakai kelompok yang lama, terus kita lanjut saja. case-nya tinggal kita kembangin lagi aja, menyesuaikan Betul, materi yang betul. Okay. Nggak usah repot-repot, timnya juga sudah ada kan ya. Betul, kayak gitu aja teman-teman. Karena kalau tidak salah kemarin kebijakan ini kita ambil juga teman-teman yang mengingat untuk kelas besar, Bu Dekan juga nggak menspesifikkan kan untuk detailnya kan. Makanya kemarin kami tim dosen ya, saya Bu Helena itu menentukan ininya teman-teman, requirement-nya. Cuman mungkin kemarin kita sudah fix teman-teman, baru dari diskusi doang gitu ya. Tapi baru kita tuangkan di dalam bentuk tulis, saya sodorkan ke teman-teman tadi yang saya share gitu. Nah, di Bu Helena ada juga strukturnya gitu. Nanti mungkin join kombinasi dari kita ya, baru nanti kami share ya ke teman-teman ya validnya ya yang sudah akan kita gunakan. Tapi tidak jauh berbeda teman-teman apa yang saya sampaikan itu gitu ya. Karena memang sudah hasil diskusi dari tim dosen gitu teman-teman. Gitu. Semoga ada gambaran ya. Kemudian kayaknya kalau praktikum saya nggak ada utang kan ya di teman-teman. Bentar, saya cek dulu. Oh ini penjelasan itu tadi ya. Jadi maaf ya, yang bagian 14 kan harusnya sebenarnya teori ini disampaikan di 14. Tapi 14 kemarin teman-teman kan ada hari libur ya. Gimana kan mau video pembelajaran. Tapi isinya ternyata kan kalau project juga waktunya mepet banget kan teman-teman juga belum persiapan. Mungkin terlalu close banget. Kemudian saya mungkin penjelasan ini aja ya teman-teman ya. Saya tarik jadi penjelasan ini sekalian gitu. Karena saya juga takut nih teman-teman, kan ini udah mendekati minggu tenang ya, nanti teman-teman kebanyakan ganti ini juga pergantian mata kuliah yang belum lagi nanti ada kelas lain gitu, takutnya saya teman-teman nggak range waktunya itu loh yang agak sulit ya. Jadi untuk ini ya saya izin search dulu untuk praktikum basis data yang 14 ini tadi ya teman-teman ya, penjelasan saya terkait dengan teknis ya UAS dan juga ini ya si teori sama praktikum ya teman-teman ya, isinya jadi saya isi itu ya teman-teman ya. Nanti mungkin untuk presensi nggak apa-apa dari saya aja teman-teman, nggak apa-apa. Nah kalau dari teman-teman gimana? Karena memang ya mungkin saya izin share screen dulu dari tim dosen untuk praktikum ini saya share all aja ya. Jadi teman-teman ini ya materi kita sudah lunas teman-teman untuk praktikum. Ini ya, saya perlihatkan aja deh strukturnya. Nah, akan kita sampaikan di praktikum ini ya teman-teman ya. Kemarin kan sudah ya, store prosedur 1, 2,
function sudah, kursor, backup and restore sudah, laporan tabel query dan format sudah ya. Jadi semua materinya sudah, teman-teman. Nanti silahkan ya diimplementasikan di dalam proyeknya. Nah ini teman-teman, harusnya kan 15 ini. Tapi berhubung kita sendiri untuk tim dosen juga define-nya belum begitu fix ya. Dimana tadi sudah saya berikan kan ya teman-teman ya informasi yang saya dapat ke teman-teman untuk gambaran dulu ya calonnya UAS seperti itu ya nanti. Jadi pas UAS nanti kita tinggal teman-teman submit gitu hasilnya. Gitu ya tadi requirement yang diminta gitu ya. Oke, gambarannya seperti itu teman-teman. Untuk yang poin pertemuan ke-14 ya. Jadi penjelasan saya terkait dengan persiapan kita menuju pertemuan 16-nya. Gitu. Kemudian yang ini utang saya tinggal ini ya teman-teman ya. Saya berikan penjelasan ya videonya untuk materi ini. Tapi materinya sudah saya buatkan ya untuk big data storage-nya. Dan ini kemarin kebijakannya ternyata gini teman-teman ya. Mungkin kemarin teman-teman sempat tanyakan itu ya dari Mas Andra kan ya. Saya confirm ke tim dosen, jadi tim dosen kiranya karena memang keterbatasan waktu teman-teman. Kemarin mau saya tarik, tapi ternyata materinya kalau memang kita ingin bahas teman-teman untuk materi 13 dan 14 ini juga masing-masing cukup banyak. Dimana di sini aja udah banyak ya. Nah, masih di sini juga banyak ternyata. Nah, ini sebenarnya harusnya kemarin itu dari tim dosen itu harusnya jadi tanggung jawab kelas besar untuk menyampaikan gitu. Tapi ketika ternyata terlewat, jadi memang saya singgungkan ya teman-teman ya, ada database security, teman-teman sudah pernah belajar untuk grant and revoke, kemudian nanti multimedia ini lebih kepada penggunaannya ya, nanti biasanya ragamnya sih teman-teman. Toh itu juga enhanced data model ini nanti teman-teman paling ke ini ya, storage-nya juga, sama ini nanti emang sih ada beberapa ragamnya gitu sih. Tapi mungkin karena memang keterbatasan waktu, mungkin ya nanti someday lah kalau misalkan memang memungkinkan ya nanti kita sempat bahas gitu. Tapi untuk sementara kami nanti akan memberikan yang ini dulu teman-teman, pengenalan big data storage untuk kelas teori pengganti hari Rabu. Gitu dari saya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Mas Azan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, misalkan teman-teman kelupaan ya, sekarang belum gitu, nggak apa-apa, nanti japri saya saja. Jadi seperti biasa ya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan, nanti kalau misalkan saya ragu-ragu pun nanti saya tanyakan ke tim dosen gitu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, seperti itu ya teman-teman ya, gambaran untuk kita, persiapan untuk UASnya, dan juga beberapa hal tadi ya, terkait dengan teknis ya, yang saya masih terlewat juga. Nanti untuk materi berarti saya tambahkan tadi ya untuk kelas teorinya, nanti presensi dari saya teman-teman. Insya Allah memang sih kita masih ada utang tadi ya, dua tadi ya teman-teman ya, database security sama yang tadi ya ragam macam-macamnya. Tapi ternyata sama tim dosen kemarin itu harusnya kebijakannya harusnya punya kelas besar teman-teman. Tapi di kelas besar kan malah ngebahas presentasi kan. Padahal presentasi itu sebenarnya dikembalikan ke kami kan. Nah gitu. Jadi ada hal kayak gitu kemarin agak sedikit ini ya. Jadi ya sudah akhirnya nanti ya ini teman-teman, karena keterbatasan waktu lebih kepada kayak gitu. Mungkin nanti someday kalau kita ketemu lagi ya di mata kuliah yang lain, misalkan ada yang bersinggungan tentang itu, detailnya nanti kita bisa bahas lagi. Itu ya teman-teman ya, kayak saya teknik kemarin itu juga mohon maaf ya, missing banget saya di teman-teman tuh nggak enak. Ternyata kan itu baru dibahas nanti ya ketika teman-teman web programming misalkan kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita closing bisa minta tolong teman-teman yang bisa join untuk dokumentasi. Mau join on cam silakan. Nah ini sebagai pertemuan terakhir ya berarti ya dari keseluruhan pertemuan kelas teori dan praktikum. Karena teori nanti saya akan susulkan dengan video penjelasannya ya. Sudah ketemu lagi nanti insya Allah di semester depan ya kalau ketemu. Kalau enggak ya sudah tidak apa-apa, belum rezeki kita ketemu ya. Oke, untuk slide 1 ya teman-teman ya silakan yang mau join saya tunggu dulu. Oke, saya hitung mundur ya. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya simpan dulu. Nah. Kemudian saya bergeser ke slide 2. Oke, saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4,
3, 2, 1. Oke, sip. Nah, saya simpan dulu. Demikian teman-teman ya rangkaian dari pembelajaran kita untuk sistem basis data baik kelas teori dan praktikum. Untuk kelas teori nanti saya susulkan ya big data storage-nya. Untuk security sama ini ya nanti ya teman-teman karena waktunya ternyata terbatas waktu. Saya kira terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah berpartisipasi di kelas saya dari selama pertemuan pertama sampai dengan yang terakhir baik kelas praktikum ataupun teori. Saya pribadi juga sekaligus minta maaf ya apabila ada kesalahan baik dari saya sendiri, baik yang disengaja atau tidak, saya ke teman-teman gitu ya, atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan di teman-teman gitu ya selama saya mengajar kelas teman-teman. Kemudian saya juga minta maaf mungkin dari tim dosen sekalian ya, kalau memang ada yang kurang berkenan juga, karena saya perwakilan dari tim dosen juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah nanti misalkan kita bertemu lagi mungkin next di pertemuan untuk mata kuliah yang lain ya. Terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ragu-ragu ingin ditanyakan, silakan ya bisa japri ke saya. Saya cukupkan ya kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup ya kelasnya.